Jadi kita terbuka untuk siapapun, nggak cuman buat yang main musik aja. Jadi sejauh ini stigmanya masih seperti itu kalau di Tawet. Kalau ITS Jazz itu kan namanya udah jazz tuh Mas. Iya. Cuman apakah itu menutup pintu buat teman-teman yang misalnya lebih gemarnya rock and roll, hip hop gitu-gitu, atau kayak jazz aja gitu? Karena ITS Jazz ini adalah komunitas bukan Iya. UKM gitu. Jadi kita nggak ada seleksi yang kayak gimana ngumpulin berkas, terus ngumpulin portofolio yang harus bagus, terus nanti ada seleksinya disuruh main langsung gitu, nggak ada. Kita kalau kamu daftar sesimpel tinggal isi formulir aja kalau ada. Ini loh podcast. Bincang-bincang ringan. Untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Si Bisa. Bisa. Saatnya kita Berbincang santai. Halo Aurel. Halo Mas Bowo. Akhirnya nih kita balik lagi ke studio untuk syuting Ini Lo Podcast. Saya kita udah Kita dapet udah dapet jaket Illit. Illit. Keren banget gak sih? Bagus sih, warnanya gemes. Aku juga suka Kayak sih. cowok-cowok bumi gitu kan ya. Nah hari ini Rel kita balik lagi di segmen Si Bisa. Dan kita kedatangan gak cuman satu, Tapi dua. tapi dua bintang tamu yang keren-keren banget. Ada Mas Balian Arzabili dan juga Mas Salman Al-Ghazali. Mungkin dari kedua bintang tamu kita boleh dulu nih perkenalan ke teman-teman AirPods di rumah. Oke, halo teman-teman AirPods. Aku Balian Arzabili dari Sistem Perkapalan 2019. Aku juga dari ITS Jazz. Kebetulan sekarang aku mengisi posisi mengemban amanah sebagai Ketua ITS Jazz. Halo Mas. Panggilannya siapa Mas? Balian. Mas Balian. Oke, halo teman-teman AirPods. Kenalin aku Salman dari Teknik Mesin 2021. Teknik Mesin 2021. Di sini aku di ITS Jazz sebagai bukan siapa-siapa sih, cuman orang aja di Media ITS dan Jazz. informasi. Dari- Pajangan ya di sini. Pajangan aja sih di sini. Enggak bercanda. Nemenin frontman-nya. Ya, jadi hari ini kita udah kedatangan Mas Balian dan juga Mas Salman. Nah, di sini Rel, kayak udah yang disebut juga, kita bakal ngomongin tentang ITS Jazz. Kayak apa sih itu ITS Jazz? Tadi kan udah sempat disinggung nih Mas. Boleh deh Mas Balian sebagai ketua. Kayak jelasin apa sih ITS Jazz itu? Oke, mungkin dimulai dari sejarahnya dulu kali. Boleh. Latar belakang berdirinya ITS Jazz itu dulu ada namanya Mas Dito. Insya Allah dia Tekim 2008. Di tahun 2011, di tahun ketiga dia kuliah, dia ngerasa nggak ada wadah untuk memuaskan hasrat dia untuk belajar maupun explore lebih di bidang jazz karena dia suka banget musik jazz. Akhirnya waktu itu dia bikin satu page Facebook namanya Raja Seno. Jadi Raja Seno itu kepanjangannya Rakyat Jazz 10 November. Nah, dia buka page Facebook di situ. Ngumpulin sebanyak-banyaknya teman-teman ITS yang punya interest di musik jazz gitu. Jadi nggak cuma pemain tapi juga banyak orang dia cuman suka ngulik sejarah jazz itu sendiri atau mungkin artis-artis jazz, musisi-musisi jazz, tokoh-tokoh jazz. Jadi join di grup Facebook itu sampai beberapa bulan. Akhirnya Mas Dito ngelihat antusiasmenya. Akhirnya dia memutuskan untuk ngajak teman-teman yang ada di Facebook itu untuk meet up lah, kopdar untuk ketemu, dan cukup banyak waktu itu sampai akhirnya di tanggal 10 November Raja Seno itu dirapatkan bareng-bareng dan dirubah namanya menjadi ITS Jazz atas keputusan bersama. Dan ketua ITS Jazz itu disebut waktu itu disepakati namanya frontman kayak gitu. Oh, berarti ITS Jazz itu sendiri dulu udah berdiri sejak tahun 2011. Dengan nama sebelumnya itu iseng-iseng gitu kan Mas? Raja Seno. Raja Seno. Oke, dan akhirnya disepakati untuk jadi ITS Jazz. Keren. Nah, terus dari situ menurut Mas dari awal mulanya itu sampai sekarang ada perkembangan apa aja sih Mas di ITS Jazz itu? Cukup banyak ya sebenarnya kalau dari ngobrol-ngobrol sama, jadi kebetulan orang-orang terdahulu di ITS Jazz itu karena kita komunitas ya sifatnya, jadi nggak ada alumni, cuman adanya non pengurus saja gitu. Jadi semuanya masih turun tangan, masih ketemu dan masih ngobrol gitu. Dulunya ITS Jazz dibuat ya buat wadah sharing aja, terus kayak
si Mas Dito itu jadi dulu dia pengen belajar jazz tapi kurang biaya gitu. Jadi kenapa nggak memanfaatkan orang-orang di sekitarnya juga untuk jadi satu komunitas dan bisa belajar bareng. Jadi dulunya sekedar kumpul, sharing, ya bikin merchandise untuk sebagai proud aku member ITS, aku komunitas ITS gitu. Lambat laun setahun itu setelah itu dipegang sama namanya Mas Indra Bagus Aji waktu itu. Mas Indra Bagus Aji itu terhitung sebenarnya frontman pertama karena sebelumnya Mas Dito itu as founder nggak ada nama frontman ataupun ketua apapun itulah. Itu mulai tampil jadi bener babat alas. Apa bahasa Indonesia babat alas? Babat alas sih. Ya ketok pintu lah saat sama kemana-mana untuk menawarkan diri kita sebuah komunitas dengan fokus interest di jazz untuk main di beberapa tempat lah. Mungkin kalau sekarang ya event-event kampus itu tadi. Dulu akhirnya bisa main walaupun dulu kalau katanya dulu kita pokoknya dapat satu tempat main, dikasih makan udah seneng. Yang penting kita bisa kumpul karena sebenarnya main activity kita bukan ngeband itu sendiri tapi berkumpul berkomunitas gitu. Jadi punya interest yang sama, belajar gitu. Di tahun ketiga dan keempat itu berjalan sampai waktu itu dipegang namanya Mas Malik. Itu baru mulai ngebuka jalan untuk bisa tampil di ranah eksternal gitu. Jadi nggak cuma di ITS. Kalau aku nggak salah waktu itu akhirnya Mas Malik itu dengan effortnya, dengan ngeyelnya bandel lah dia agak nggak bisa diatur. Teman karena nggak bisa diaturnya itu liarnya pikiran dia, kreativitas dia, akhirnya dia mencoba untuk bisa ngebawa teman-teman ITS tampil di Jakarta. Aku lupa event apa waktu itu. Akhirnya bisa tampil di Jakarta. Nah setelah Mas Malik itu dengan frontman ketua-ketua selanjutnya pun juga begitu. Walaupun intensitasnya sedikit kayak main di luar kota, kayak lebih banyak di dalam kota aja di kampus maupun dalam kota event-event kampus gitu aja. Sampai waktu itu di tahunnya frontman namanya Mas Prama. Mas Prama itu frontman ke-9. Frontman ke-9 kehantam kondisi coronavirus kan waktu itu. Jadi dengan segala rencana yang dia buat, dia cari cara gimana ya aku tetap bisa berkreasi, tetap bisa ngajak teman-teman ITS Jazz ini untuk berkreasi gitu. Siapapun itu baik yang main musik maupun yang player musik. Karena sekedar info, jadi kita terbuka untuk siapapun, nggak cuman buat yang main musik aja. Jadi sejauh ini stigmanya masih seperti itu kalau ditawarin ayo masuk ITS Jazz, aku nggak bisa main musik gitu. Padahal kita terbuka untuk siapapun itu. Mau cuman hobi dengerin musik jazz itu sebenarnya bisa masuk. Bisa. Jadi kalau kita buka form itu selalu ada pilihan player, penikmat gitu. Jadi sekedar penikmat juga biasanya dia punya intuisi di industri kreatif itu. Instingnya di industri kreatif itu bagus. Jadi itu bisa kayak ngebikin event dan segala macam lah. Itu sangat kebantu ya ngebentuk ekosistem di ITS itu sendiri gitu. Benar. Terus lanjut cerita tadi, Mas Prama waktu itu akhirnya waktu itu ada satu divisi namanya divisi karya baru banget dibentuk. Waktu itu dikepalai Mas Anbian Noval, Mas Nawe atau panggilannya Mas Nawe. Terus dia punya satu teman di ITB Jazz. Terus waktu itu dia diundang untuk datang ke acaranya ITB Jazz. Dia datang, terus juga ngobrol sama teman dekatnya itu. Gimana kita mesti di era-era seperti ini nggak boleh berhenti berkarya gitu. Kita mesti cari cara untuk tetap bisa create something lah gitu. Sampai akhirnya terbentuk, kalau teman-teman pernah dengar namanya Jazz Varsity. Jazz Varsity itu awalnya dia jadi event online kolaborasi, event jazz kolaborasi mahasiswa antara ITS Jazz dan ITB Jazz. Itu terbentuk. Jadi tetap kita bisa berkarya di situ from home. Dan yang di Surabaya waktu itu masih bisa saling kumpul untuk rekaman bareng, kumpul dan ya ada alasan lah ke orang tua untuk keluar rumah. Gitu. Berarti offline ya yang di Surabaya waktu itu? Iya waktu itu rekaman offline gitu. Ditampilkan di YouTube waktu itu. Tahun 2020 pertama kali Karena itu. masih pandemi ya Masih pandemi waktu itu. Masih ketat-ketat nih kan awal-awal itu. Iya masih awal-awal banget. Belum ada. Belum ada. Saya masih belum ada. STBK. Itu di tahun Mas Prama. Di tahun Mas Nawe. Jadi setelah itu ke-10 itu Mas Nawe. Ngegebrak dunia luarnya lebih kenceng lagi. Jadi waktu itu bisa tampil di beberapa tempat di luar. Di Jakarta waktu itu kalau aku nggak salah 2 kali. Jambore Jazz Campus. Terus ada juga Jazz Goes to Campus dari UI.
dan beberapa event lainnya. Terus juga main-main waktu itu kayak ngadain rekreasi kecil terus sambil tampil di luar kota waktu itu di Batu kalau nggak salah. Jadi di upload di YouTube gitu, kayak gitu-gitu. Jadi tetap mau gimana pun ngutamain kegiatan berkomunitasnya gitu karena kita harus kenal satu sama lain, harus terhubung satu sama lain. Karena ya kalau define komunitas sendiri kan sekumpulan orang yang punya interest, hobi atau apapun itu yang sama yang mengikat mereka satu sama lain gitu kan. Jadi yang terpenting buat kita adalah berkomunitas itu sendiri. Jadi dan itu berlanjut sampai di tahun aku alhamdulillah dapat. Kemarin Salman mungkin bisa cerita kemarin ada tampil di Jadi kalau yang kemarin, High Five yang terakhir itu kita ada main manggung di Jakarta lagi di M Block di eventnya ulang tahun kelimanya Medcom, acaranya High Five. Nah itu kita main manggung di sana, main terus ketemu bareng sama komunitas-komunitas Lain atau lah. band jazz lain dari kampus-kampus lain, ada dari UPH, UPH waktu itu, gitu. UPH, terus Jadi IKJ. Jadi kita nggak cuman ujung-ujungnya kita nggak cuman kenal sama yang di ITS Jazz tok gitu loh, tapi kita juga kenal banyak orang dari luar ITS Jazz juga, bahkan dari luar Surabaya juga gitu. Ini nambah relasi ya Mas. Relasinya nambah relasi banget lah gitu. Dan apalagi buat kita yang dari kita anggota komunitas ini ada yang dia cuman hobi aja, ada yang memang dia menyeriusi dunia itu gitu, pengen bener-bener punya karir di sana gitu ya. Dan aku rasa ya insya Allah hal itu bisa ngebantu mereka build connection untuk kedepannya mereka mencapai cita-cita mereka itu gitu. Semoga kayak gitu. Kan mencapai harapan kayak di ini loh ITS gitu. Setuju banget. Baik. Nah, jadi itu teman-teman AirPods itu kayak keren banget awalnya Sejarah dari ITS Iya, Jazz. sejarahnya dari Facebook page. Dari iseng-iseng doang sampai akhirnya jadi sebesar ini kan. Udah collab-collab sama universitas lain. Nah, tadi Mas Balian tuh udah sempat nyinggung tentang komunitas. Sebenarnya kan komunitas ini beda sama UKM yang ada di ITS ya Mas. Kalau dari ITS sendiri tuh kayak komunitas ini dibawahi dari ITS langsung atau gimana sih Mas? Dan apa yang membedakan dengan UKM itu sendiri Mas? Oke. Jadi kalau ngomong perbedaan terbesar, mungkin bahwa sama Aurel punya pandangan juga. Tapi kalau dari aku perbedaan terbesarnya adalah UKM itu dibawahi sama di ITS itu sama lembaga minat bakat LMB. Oh, LMB. Sedangkan kami komunitas-komunitas ini nggak semua sebenarnya, cuman alhamdulillah kita ITS bisa terakomodir sama Direktorat Kemahasiswaan. Sebenarnya kalau secara posisi, kalau mungkin cari yang semacam lah, mirip sama ITS Jazz, Yang setingkat lah, itu bisa jadi student chapter gitu kayak SPI, SRI. Jadi mereka nggak di bawah lembaga minat bakat, tapi di bawah Direktorat Kemahasiswaan kayak gitu. Keren banget ya Iya. Mas. Nah, terus aku juga penasaran nih Mas. Tadi itu kan ITS Jazz ini nggak cuman buat orang-orang yang mau bermusik, bisa juga penikmat lah ya. Iya betul. Nah, untuk teman-teman yang misalnya nih cuman mau jadi penikmat, itu kira-kira ada nggak sih sesuatu yang bisa bikin mereka itu ikut secara langsung di ITS Jazz itu sendiri? Kayak apakah dari divisi-divisinya, ataukah ada pekerjaan lain selain bermusik itu sendiri? Oke. Bisa banget. Mungkin jawaban singkatnya bisa banget. Ini ngomong dua hal, jadi ada dua cita-cita aku lah ke depan. Satu cita-cita, satu yang udah dilakukan sekarang. Jadi yang pertama itu kalau di ITS Jazz budayanya kita yang tampil 5 orang, nanti yang nonton 20 orang. 5, 10, 20 kayak gitu. Jadi balik ke yang aku singgung tadi, kita main activity-nya adalah berkomunitas gitu, nggak cuma ngeband kayak gitu. Jadi teman-teman ini bisa banget datang untuk ngeramaikan, at least mereka dapat euforia sebagai komunitas, euforia untuk lihat konser, apalagi yang dilihat temannya gitu kan. Kan pasti bangga gitu Mas. bangga, beda lah rasanya. Itu yang pertama, yang sejauh ini udah kita lakukan. Yang kedua, aku sendiri punya cita-cita bagaimana ITS ke depannya gitu. Itu ITS sebagai creative playground buat teman-teman mahasiswa ITS gitu. Jadi mungkin Salman nanti boleh ngedefine gitu ya. Creative playground itu apa? Cuman kalau dari aku lebih ke untuk mengakomodir ide-ide liar di teman-teman siapapun yang punya ide kreatif untuk bisa disalurkan di ITS. Karena kita sangat nggak terikat dengan apapun maupun rules untuk harus gini kayak kita sangat terbuka. Jadi mungkin kita musik, jazz dan juga
kreatif lah ya. Jadi teman-teman bisa bikin, mungkin memuaskan hasrat mereka untuk bikin sebuah event atau pagelaran apapun lah yang mereka rasa nggak mereka dapat di tempat mereka gitu. Karena sebenarnya nggak salah, karena di tempat mereka masing-masing ada barrier-barrier yang nggak bisa ditabrak gitu. Dengan kita nggak punya banyak barrier yang menghalangi kita, jadi bisa sekreatif mungkin menuangkan ide-ide liarnya di situ gitu. Jadi buat mahasiswa ITS ya, teman-teman AirPods ke depannya itu boleh banget join ITS nggak hanya untuk bermusik gitu. Jadi nggak hanya untuk bermusik tapi juga memuaskan ide-ide liar mereka gitu. Jadi kayaknya banyak kok sekarang orang-orang yang dari SMA atau SMP kayak udah ngikutin banget bagaimana industri kreatif itu sendiri. Iya, setuju. Terus Zaman sekarang kan ini maju banget kan industri. maju banget. Jadi kembali lagi kita ITS Jazz ini kan as community bukan sebagai kayak UKM gitu. Jadi Betul. kita lebih terbuka sama pandangan-pandangan baru gitu loh. Misalnya kita nggak harus dari ITS Jazz tapi kayak tadi Creative Playground misalnya kayak dari siapa punya ide gitu pengen bikin event yang kayak gini, bisa banget nanti disalurkan ke ITS Jazz. Kita bantu buat mengakomodir. Yes. Oke. Karena biar ada inovasi. ini sih kalau kan kita nggak mungkin mikir sendiri, anak-anak kita SJS kalau mikir sendiri maksudnya ya bakal di situ-situ aja gitu loh. Kita dari luar itu bisa dapat insight baru, dapat ide-ide baru gitu loh. Jadi kita nggak terikat, maksudnya nggak muter-muter di dalam ITS aja gitu. Tapi kita bisa keluar lagi, kita bisa explore lebih jauh lagi gitu. Oke. Mungkin sebagai contoh ini ya dua event yang ada di tahun satu event yang ada di tahun ini dan di tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu jadi tahun 2021 itu genap 10 tahun umur ITS Jazz. Wih, iya benar. Jadi kita bikin konser namanya konser satu dekade. Waktu itu bener-bener Mas Nawi waktu itu dan kabinetnya mencoba nego dan propose ide itu ke birokrasi ITS itu bener-bener sendiri, maju sendiri, bikin satu grand design sendiri untuk diselipkan karena kebetulan ulang tahunnya sama kayak ITS 10 November. Oh iya benar-benar. 10 November untuk diselipkan satu konser namanya konser satu dekade ITS Jazz. Cuman gimana caranya kita nggak cuman dapat exposure untuk ITS Jazz sendiri, tapi ITS juga dapat. Jadi akhirnya waktu itu teman-teman punya ide untuk ngangkat spot-spot ikonik di ITS kayak Monumen Gerigi, Robotik. Jadi kita rekamannya di situ. Jadi ada total kalau nggak salah 8 komposisi lagu yang dimainkan videonya itu dengan background spot-spot ikonik di ITS. Itu sekalian mengenalkan ini loh ITS gitu. Kayak gitu. Dan juga yang di tahun ini itu kita collab sama Jazzversity untuk bikin namanya Surabaya Jazz Night. Itu jadi bulan apa ya itu? Bulan Oktober, Bulan tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu kita adain konser di Suara Surabaya. Suara Surabaya, kantor Itu kantor Suara Surabaya. Kita konser di situ, kita kolaborasi sama Jazzversity. Jadi kita bikin konser yang menyatukan komunitas musik yang ada di Surabaya gitu. Jadi kemarin tuh yang main ada banyak banget, ada Surabaya Pahlawan Jazz, Surabaya Pahlawan Jazz, ada Dar Jazz, terus ada juga yang dari Ciputra. Itu jadi kita ketemu banyak banget orang-orang di situ, kita kolaborasikan, kita kemas dalam sebuah konser gitu. Jadi kita nggak cuma konser sekedar main untuk menghibur, tapi kita juga bisa kasih wadah ke teman-teman gitu. ke teman-teman juga buat menambah relasinya juga gitu. Itu sih di Surabaya Jazznya. Kantornya Suara Surabaya, di radio. Surabaya Center. Jadi mereka punya satu hall yang memang khusus untuk community activity gitu. Oke, menurutku ITSJ ini salah satu opsi komunitas yang bagus sih karena nggak dikit juga. Mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman AirPods nih yang mungkin individunya tuh lebih free soul gitu, lebih pengen sesuatu iya bukan rebel sih mas, kayak pengen sesuatu yang seru tapi nggak mengikat juga, dimana mereka bisa explore seluas-luasnya mereka gitu kan. Nah mungkin aku lagi ada pertanyaan nih. Apa tuh? Kalau ITS Jazz itu kan namanya udah jazz tuh mas. Cuman apakah itu menutup pintu buat teman-teman yang misalnya lebih gemarnya rock and roll, hip hop gitu-gitu, atau kayak jazz aja gitu? Jadi genre musik yang lain gitu ya mas? Jadi nama ITS Jazz karena berangkat dulu dari foundernya yang suka jazz. Kita sampai hari ini masih membawa value itu. Cuman kita nggak pernah menutup, sama sekali nggak pernah menutup buat teman-teman yang suka musik rock atau mungkin pop, metal dan apapun. Karena di dalam nanti kita bisa sharing satu sama lain gitu. Dengan karakter metal dia bisa nggak sih di-combine dengan
kita punya musik jazz gitu. Jadi kayak Jadi fusion seperti gitu. apa jadi fusion. Jadi sekarang itu lagi ngetren kalau di dunia musik itu Genrenya ada genre fusion. Jadi jazz. itu fusion jazz itu ya kayak namanya aja fusion gitu, gabungan dari banyak genre gitu. Core-nya adalah jazz gitu, cuman dicampur sama yang lain. Cuman kalau menurutku malah makin bagus sih. Kita jadi bisa bereksperimen Iya, gitu loh di situ. lebih Kita, berwarna dan punya karakter sendiri. jadi kita bisa punya karakter sendiri benar. gitu loh. Dan juga kalaupun misalnya emang dia nggak pengennya mainnya rock aja gitu, dia bisa aja, kita bisa dapet temen kan di dalam situ. Bener banget. Siapa tahu kan orang biasanya kan nggak cuma suka sama satu genre gitu loh. Dia bisa biasanya kadang dia bisa main jazz tapi dia juga suka main rock gitu. Jadi bisa ketemu di sana, akhirnya bisa bentuk grup sendiri gitu di luar. Iya. Jadi nggak harus di ITS Jazz aja gitu, tapi kita bisa dapat kenalan di ITS Jazz, kita bisa main di luar, itu bisa banget gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang suka dari genre lain, mungkin jazz, pop, rock, hip hop, R&B, kita open untuk semuanya gitu. Betul. Oke, jadi itu ya teman-teman AirPods. Jadi nggak usah khawatir kalau nantinya mau join ITS Jazz karena mereka tuh open banget. Nah mungkin ngomong-ngomong soal teman-teman AirPods, pasti mereka udah penasaran nih Mas. Kalau mau masuk ITS Jazz itu ada syarat dan caranya nggak sih? Sebenarnya ITS Jazz itu open buat semua orang sih, nggak cuman harus dari player ataupun dari penikmat musik jazz, tapi kalau teman-teman AirPods di sini misalnya memiliki interest dalam mengurusi sebuah event atau ingin mencari teman-teman baru, itu bisa banget sekedar gabung aja gitu. Kayak teman-temanku tuh banyak yang masih nanyain ke aku gitu, men ITS Jazz sama UKM musik bedanya apa gitu ya. Ya beda karena ITS Jazz ini adalah komunitas bukan UKM gitu. Jadi kita nggak ada seleksi yang kayak gimana ngumpulin berkas, terus ngumpulin portofolio yang harus bagus, terus nanti ada seleksinya disuruh main langsung gitu, nggak ada. Kita kalau kamu daftar sesimpel tinggal isi formulir aja kalau ada, kalau lagi oprek isi formulir. Tapi kalau misalnya emang di tengah-tengah nih kepikiran ITS Jazz menarik nih gitu, habis lihat konser ITS Jazz terus pengen gabung aja gitu. Kita open buat semuanya gitu. Dan orang-orang yang gabung itu bisa berkembang di mana aja ranahnya, nggak harus musik. Ada juga mungkin manajerial, ngurus event. Oke, Kita keren juga banget sih. ada ini kan, biasanya ada oprek kabinet juga. Ya kabinet gitu. nanti. Jadi kita Bisa ngerasain experience kayak dia berorganisasi juga gitu. Nggak cuman bermusik aja, tapi kita manajerial dan organisasinya itu bisa jalan juga di situ. Oke, keren sih. Aku punya pertanyaan nih Mas. Dari Mas Balian sendiri sama Mas Salmen udah join berapa lama sih di ITS Jazz? Dari tahun ke berapa gitu? Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Aku dari tahun pertama masuk maba itu aku udah join ITS Jazz sampai sekarang aku berarti di tahun keempat, aku angkatan 2019. Oh iya. Ya, jadi udah dari awal sih. Kalau Mas Salmen? Kalau aku juga dari awal. FYI dulu Grigi itu kan jinglenya dia arrangement sama ITS Jazz. Jadi ITS Jazz dulu sempat nge-arrangement ulang dari jinglenya Grigi yang dipakai sampai sekarang. Nah, terus aku dengerin itu kayak menarik gitu loh ITS Jazz ini. Dan juga waktu Grigi, ITS Jazz juga jadi performer gitu. Oh iya, ingat. Dulu aku itu sempat nge-story anak-anak ITS Jazz main di laptop gitu kan. Terus aku tulis Bismillah 2022 ITS Jazz gitu, gabung ITS Jazz. Karena aku dulu mikirnya gitu, masih ITS Jazz itu ada seleksinya lah atau gimana gitu. Eksklusif gitu loh. Padahal ternyata ITS Jazz itu ya sekedar komunitas gitu loh, kita santai-santai aja di situ, kita gabung gitu. Jadi kalau aku sendiri kembali ke pertanyaan, kalau aku gabung ya dari tahun pertama kuliah dari 2021, berarti sekarang udah 3 tahun. Tahun kedua. Dua. Oh iya, 2. Nah itu kayak udah dari awal banget nih ya mas-mas berdua ini. Itu tuh kayak gimana sih caranya nyeimbangin sama kuliahnya, sibuk gak sih? Ada tips and triknya gak mas? Aku dulu gini. Ya aku dulu sempat di semester 2 itu benar-benar disuruh berhenti banget. Jadi aku semester 1 mungkin aku terlalu, ini mungkin tips juga buat AirPods sih. Teman-teman nanti yang mau jadi mahasiswa, mungkin kalau nanti punya perasaan yang sama kayak aku ngerasa ketika awal masuk kuliah jadwalnya fleksibel banget gitu. Jadwalnya fleksibel banget. Di sela-sela kelas aku selalu bisa nongkrong. Jadi aku kapanpun bisa nongkrong, dan orang tua taunya kuliah banyak kesibukan.
aku memanfaatkan itu dengan alasan untuk nggak pulang. Sebagai alasan untuk nggak pulang. Jadi kuliahku pada saat itu nggak ketata. Sampai akhirnya orang tua aku bilang kamu stop dulu untuk berkegiatan lah apapun itu, termasuk bermusik. Jadi aku semester 2 itu fokus cuman kuliah aja. Apalagi waktu itu online, jadi aku benar-benar di rumah aja. Jadi waktu itu aku perbaikin dulu. Aku bukan berusaha rajin belajar tiap hari, tapi nyari ritme untuk belajar itu sendiri. Karena ada orang yang di satu cara dia belajar itu ya di kelas itu sendiri kan. Di kelas itu sendiri dia nangkap sebanyak-banyaknya, di sisanya ya dia memanfaatkan untuk hal lain gitu. Tapi ada juga yang di kelas dia nggak bisa fokus. Kayak aku nggak bisa banget fokus di kelas. Jadi setelah itu pasti nge-review. Nah untuk nge-review itulah aku cari ritme belajar yang pas. Kayak aku kayaknya lebih pas belajar malam deh. Aku mungkin sore deh. Aku lebih efektif belajar 1 jam deh kayak gitu. Baru setelah aku bisa struggle di semester 2, semester 3 aku boleh Comeback ya Mas. boleh berkegiatan lagi. Nah di situ dengan ritme yang ada aku nggak ngerubah gitu. Tinggal gimana di waktu, kan nggak mungkin full banget kan waktunya. Di sela-sela waktu itu aku bisa naruh kegiatan aku yang lain ya ITS Jazz ini. Jadi aku ngebaginya masih nggak terlalu rapi juga. Tapi selagi aku ada waktu kosong, aku manfaatin buat ketemu sama teman-teman ITS Jazz untuk memenuhin ya kewajiban aku harus ngajak teman-teman untuk berkomunitas gitu. Di waktu yang memang ya aku deadlineer banget. Waktu-waktu mepet-mepet tugas atau ulangan ya aku belajar seserius mungkin tanpa harus memikirkan dulu kegiatan-kegiatan di luar organisasi kayak gitu sih. Aku membaginya kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang cocok, ada yang dia harus banget time planning. Iya, karena cara mengatur waktu kan juga tiap orang punya caranya sendiri-sendiri dan kayak Mas Balian ini harus dicoba gitu kan sampai akhirnya harus mungkin cuti dari ITS Jazz untuk menemukan ritme belajar itu sampai akhirnya comeback di ITS Jazz. Oke. Kalau aku sendiri aku nih karena ITS di sini aku menganggapnya ya kita komunitas, kita seru-seruan aja. Jadi aku nganggap ya kuliah dulu. Nah ITS Jazz atau kita berkomunitas ini sebagai refreshing aja gitu. Jadi kita udah capek kuliah, terus kadang kita ngumpul sama teman-teman ITS Jazz gitu, kita ngobrol-ngobrol, main musik bareng. Nah itu aku bisa manfaatin sebagai media untuk berrefreshing aja lah gitu. Karena kebetulan orang tua aku juga dulu itu pemusik banget gitu loh. Jadi orang tua aku alhamdulillahnya sangat-sangat mendukung dengan aku gabung ke ITS Jazz ini karena aku bisa dapat teman-teman yang sama minatnya dalam bidang jazz itu sendiri gitu loh. Dan jadi lebih ke aku pakai sebagai refreshing gitu. Jadi nggak terlalu yang aku harus bagi kayak gimana, tapi ya sebagai media untuk melepas penat gitu loh habis kelas. Biar nggak jenuh. Biar nggak jenuh juga gitu kan. Kayak tiap minggu jamming sama teman-teman yang lain, ngeband gitu. Itu sih kalau dari aku sendiri. Nah itu dia teman-teman AirPods di rumah, cerita tentang ITS Jazz dari Mas Balian dan juga Mas Salmen. Nah buat kalian di rumah yang punya minat di bidang musik atau mungkin suka nonton konser, bisa juga tuh. Bisa banget. Suka nonton konser, suka bermusik atau sekedar penikmat aja, kalian boleh banget nih join di ITS Jazz. Nah jangan lupa cek Instagram mereka di mana Mas Balian? @itsjazz_sby. @itsjazz_sby. Nah, tapi sayang banget nih. Waktu kita udah habis, Ren. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Kurang lama ya? Kurang lama sebenarnya. Karena banyak bisa diulik, tapi karena kita terkendala waktu, jadi mau gak mau kita harus pamitan sama teman-teman AirPods di rumah. Tapi sebelum itu kita jargon dulu gak sih? Jargonnya ini lo ITS. Gimana tuh jargonnya? Mas boleh ngikutin kita ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Ini lo ITS, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini lo ITS. Dadah.